Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jumpa kembali pada kajian Amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9, yaitu kupas kitab Kifayatul Akhyar. Kita lanjutkan kajian tentang zakat fitrah. Nah, kajian kali ini yaitu tentang kapan seseorang itu dihitung kewajiban zakat fitrah. Apakah seorang bayi yang lahir di malam Idul Fitri dia kewajiban zakat fitrah? Dan bagaimana pula orang yang meninggal di malam Idul Fitri dia belum zakat fitrah? Apakah dia harus membayarkannya oleh keluarganya? Ya. Jadi kita akan membahas tentang kapan wajib bayar zakat fitrah. Kita buka kitabnya kembali, kitab Kifayatul Akhyar. Wa fi waqti wujubiha aqwalun. Dan dalam waktu kewajiban fitrah ini ada beberapa pendapat. Azharuha, yang paling jelas, yang pendapat yang kuat ya, wa nassa alaihi asy-Syafi'i fil jadid, dan ini disampaikan Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadidnya, annaha tajibu bi ghurubi syamsi, sesungguhnya zakat fitrah wajib dengan terbenamnya matahari. Begitu terbenam matahari, siapapun yang ada saat itu masih hidup ya, maka dia wajib membayar zakat fitrah ya. Terbenam matahari di malam 1 Syawal. Li'annaha mudhafatun ilal fitri, karena sesungguhnya zakat fitrah itu ditempelkan, disandingkan ya, berkaitan waktunya dengan Idul Fitri. Kama marra fi lafzil hadis, sebagaimana telah lalu dalam teks redaksi hadisnya. Wasani, pendapat yang kedua, kalau tadi kan saat ghurubi syamsi, terbenam matahari, itulah wajib. Annaha tajibu bitulu'il fajri yaumal id, sesungguhnya zakat fitrah itu wajib dibayarkan saat ya munculnya fajar pada hari Id. Seorang dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah itu ketika dia hadir, ketika dia ada di pagi hari pada hari Id ya, matahari fajar sodik, waktu subuh datang. Nah, itulah mulai diwajibkan zakat fitrah. Li'annaha qurbatun tata'allaqu bil id, karena sesungguhnya zakat fitrah ini adalah ibadah, sebuah qurbah, ibadah atau taqarrub kepada Allah yang terkait dengan Idul Fitri, dengan lebaran ya, maka subuh mulai diwajibkannya. Fala tataqaddamu, maka tidak ada yang mendahuluinya, tidak boleh zakat fitrah ini mendahului alaihi atasnya kal udhiyah, sebagaimana kurban. Wasalis, yang pendapat ketiga, jadi kalau pendapat kedua ini enggak boleh kecuali sudah hari raya Idul Fitri. Pendapat ketiga ya ta'allaku bil amroya ini. Bil amriya ini terkait dengan dua keadaan ya. Bagaimana? Tadi kedua-duanya. Dia wajib dengan terbenamnya matahari, dia wajib juga saat hari idnya, pagi subuh hari id. Falau malaka abdan, jika seseorang memiliki hamba sahaya ba'dal ghurub, setelah matahari terbenam, jadi dia beli tapi di atas maghrib waktunya, beli hamba sahaya, fala tajibu fitratuhu, maka tidak wajib zakat fitrahnya hamba sahaya ini alal mushtari, atas orang yang beli, karena sudah masuk maghrib. Tapi kalau Ramadan dia belinya, maka wajib dia zakat fitrah. Nah, ini sudah malam Idul Fitri dia baru beli, maka ini tidak wajib membayar zakat fitrah. Alal qaulil azhar, menurut pendapat yang qaul azhar ya, semacam qaul seperti qaul yang sahih ya. Memang ada istilah-istilah khusus dalam mazhab Syafi'i, azhar, kemudian juga as-shah, kemudian ada juga rojih ya, arjah, dan seterusnya. Silakan didalami dalam istilah-istilah fikih dalam kitab mazhab Syafi'i. Wakadha, dan demikian juga lawalada lahu waladun, lawulida lahu waladun, jika dilahirkan seorang anak ba'dal ghurub, setelah ghurub ya, jadi lahirannya setelah maghrib, malam takbiran. Au tazawwaja, atau dia nikah malam takbiran,
Kan istri menjadi kewajiban suami untuk zakat fitrah. Nah, ini bagaimana? Fala fitrata alaihi, maka tidak ada fitrah atasnya. Jadi kita tidak wajib zakat fitrah ketika anak itu lahirnya malam takbiran, ya. Ketika kita menikah, ya, dengan seorang wanita yang otomatis ketika sudah kita menikahinya, kita wajib menafkahinya dan membayarkan zakat fitrah dia. Nah, kalau menikahnya malam takbiran, maka dia tidak wajib membayarkan zakat fitrah wanita ini. Li'adami idrakil wujub, karena tidak menemukan kewajiban, ya. Karena dia sudah maghribnya. Berbeda dengan Ramadan, hari terakhir Ramadan kita menikahinya, maka saat itu atau malamnya kita wajib membayarkan zakat buat wanita tersebut. Anak tadi, ya, lahir sebelum maghrib asar tanggal 29 Sya'ban, ya, itu wajib kita orang tuanya membayarkan zakat fitrah untuk anak kita yang lahir di akhir Ramadan, ya. Yang penting belum maghrib. Tapi kalau sudah maghrib tidak wajib. Begitupun yang meninggal tadi, ya, disebut orang yang meninggal, dengan demikian kalau dia mengalami Ramadan maka dia wajib zakat, ya. Malam takbiran meninggal dia belum bayar zakat, maka harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Wallahu a'lam, dan Allah mengetahui. Qala, berkata Imam Abi Syuja, wa wujubul fadli an qutihi wa quti iyali fi dzalikal yaum. Kewajibannya karena adanya kelebihan makanan pokok dia dan makanan pokok keluarganya pada hari tersebut, ya. Jadi dia menjadi sebab diwajibkan karena adanya Islam tadi, ya, definisi syarat-syarat kewajiban di pertemuan sebelumnya. Adanya Islam sebab kewajiban itu, kemudian terbenamnya matahari, gitu, ya. Nah, ini yang ketiga, adanya kelebihan, ya, dia punya. Jadi kalau enggak punya kelebihan dari beras atau gandum atau dari kurma, maka dia tidak wajib. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatu, dan dia menzakatkan dari dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, dan untuk wa amman, dan untuk orang yang talzamuhu wajib atasnya nafaqatuhu, nafkahnya, minal muslimin, dari orang-orang Islam, ya. Jadi bukan hanya buat diri sendiri, zakat itu wajib buat orang-orang yang kita nafkahi mereka. Wa hadza huwa sabab asalis, inilah sebab yang ketiga untuk kewajiban zakat fitrah. Wa huwa al-yasar. Jadi sebab ketiga ini disebut al-yasar, kemudahan. Jadi kemarin sudah dibahas dua, ini yang ketiganya. Jadi seorang muslim, ya, itu adalah sebab seseorang wajib membayar zakat. Kemudian yang kedua adalah matahari terbenam di akhir dari bulan Ramadan. Kemudian ini yang ketiga, yaitu adanya kelebihan, yaitu kemudahan nafkah, kemudahan rezeki, maka dia wajib zakat. Fal mu'sir, adapun orang yang kesulitan, dia nggak ada uang, la zakat alaih, maka tidak wajib zakat atasnya. Jadi pas malam takbiran dia yang bangkrut, nggak punya uang apa-apa, maka tidak wajib. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnu Munzir, bil ijma', dengan ijma' ulama. Jadi bahwasanya orang yang kesulitan ekonomi tidak wajib zakat, itu adalah keputusan ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Wala budda min ma'rifatil mu'sir, dan kita harus tahu mana orang yang kesulitan atau tidak. Wala budda, dan mau tidak mau, min ma'rifatil mu'sir, kita harus tahu membedakan mana orang yang mendapat kemudahan rezeki, mana yang kesulitan. Orang yang kesulitan, wa huwa kullu man lam yafdul an qutihi wa quti man talzamhu nafaqatuhu. Orang yang mu'sir adalah orang yang tidak punya kelebihan. Di malam itu nggak punya lauk atau nggak punya nasi yang lebih atau beras yang lebih. Lam yafdul, dia tidak punya kelebihan untuk makan pokok dia dan makan pokok keluarganya, orang yang wajib dia nafkahi. Adamian kan au ghairahu, baik itu anak Adam, ya, orang-orang yang wajib dinafkahi ini, ya, atau selain Adam, ya, mungkin kudanya, mungkin apa yang dia miliki yang harus diberikan nafkah. Kalau dia dalam keadaan mu'sir, maka dia tidak wajib zakat. Lailatul Id, pada hari Id, wa yaumahu, dan malam harinya.
Lailatul Id malam lebarannya, wa yaumahu dan hari satu Syawalnya. Ma yukhrijuhu minal fitrah, ya, orang sesuatu yang dia keluarkan dalam zakat fitrah. Fahuwa mu'sirun, maka itulah definisi orang yang mu'sir. Setiap orang yang tidak punya kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan makanan pokok untuk keluarganya, baik orang man yang dinafkahi ini bentuknya anak Adam atau lainnya, ya, pada malam Id dan pada harinya, yang dia bisa keluarkan untuk fitrah, ya nggak ada dia. Jadi malam yafdul ma yukhrijuhu, gitu ya, itu dari maf'ul dari yafdul. Wahal yushtaratu, apakah disyaratkan kaunus sa'i al-mukhraj fadilan an maskanihi wa khadimihi, apakah disyaratkan adanya so' tadi, al-mukhraj, so' yang dikeluarkan atau zakat fitrah yang dikeluarkan ini, apakah disyaratkan bahwa fadilan itu merupakan kelebihan, harta lebihan, an maskanihi dari rumahnya, wa khadimihi dan pembantunya, alladzi yahtaju ilaihi yang dia membutuhkannya, lil khidmah untuk berkhidmah. Fihi wajhani, di dalamnya ada dua pendapat. Fir raudhah bila tarjih, dalam kitab raudhah tanpa ada mengunggulkan satu dengan yang lain. Warajjah ar-Rafi'i fil Muharrar wa fi syarhi shaghir annahu yushtaratu kadzalik. Ada yang mensyaratkannya. Jadi namanya kaya atau lebih itu adalah ketika khodimnya sudah, tempat tinggalnya cukup, udah itu namanya lebih, ya. Wa kadza sahahahu an-Nawawi, demikian juga di Sahih Imam An-Nawawi dalam kitab Manhaj wa Syarhil Muhadzab dan Syarah Muhadzab. Itu barangkali kajian kita hari ini, bahwasanya sebab-sebab seseorang wajib zakat, yaitu ketika punya kelebihan untuk makan malam hari itu dan besoknya. Ya, tadi ada perbedaan pendapat apakah yang disebut kelebihan itu termasuk tempat tinggalnya dia sudah cukup, ada pembantunya sudah dia kasih nafkah juga, gitu ya. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.